dijalanin aja dengan bersahaja dan sukacita. Dari kesedihan juga ya, Bi. Itu udah 1 juta. Dan kalian juga banyak melalui apa ya, permasalahan yang ada, apapun yang terjadi juga tetap enjoy, tetap happy. Gimana sih cara kalian tetap bisa melakukan ini melanjutkan hubungan kalian berdua? Oh, sebenarnya sih kesederhanaan aja ya, berpikirnya nggak mau neko-neko, Kita dewasa aja. jalanin aja dengan apa adanya. Benar, Bang. Jangan dibawa pusing, jangan dibawa stres, pokoknya jalanin aja apa adanya, enjoy. Ini yang bikin awet muda mami itu seperti itu. Jadi langgangan hubungan kita juga ya, Bi, ya. Iya. Jangan terlalu yang egois begini-begini. Kita hidup kita udah ribet, terus ngikutin omongan orang yang begini-begini, aduh. Nggak mental. Jadi santai aja. Tapi mungkin gimana Mi sama Bang Jordan, Apa? setelah diterpa mungkin masalah yang berlarut-larut, masalah yang tetap ada sampai sekarang ini, cara kalian untuk tetap yakin bahwa kalian bisa nih untuk melanjutkan hubungan kalian berdua itu gimana? Justru itu tantangan buat kita ya, tantangan Tadi kan buat yang kita udah itu. bilang berjalan aja apa adanya. Udah gitu berdoa. Ya kan? Kalau aku sama mami pribadi nggak mau menunjukkan walaupun cobaan ini yang bertubi-tubi ya kan, kita sih menunjukkannya itu bukan karena marah lagi, enggak, tapi kita menunjukkan karya. Itu prinsip Apa kita yang tuh, kita karya. lakukan sekarang harus memberi contoh yang Yang positif baik. supaya pandangan orang selama ini terhadap kita yang aneh-aneh itu dengan sendirinya tenggelam. Itu aja sih. Sampai tiap kali saya live di TikTok itu ada banyak yang support saya, suruh bikin komunitas orang-orang yang seperti saya, Komunitas maksudnya seperti apa Mi? yang merasakan seperti saya. Percintaannya, percintaan. Ada yang suaminya umur 75, istrinya umur 27, ya kan? Ada yang istrinya Diterpa berita yang nggak enak, dibejek sama keluarga, diomongin yang enggak. Ada juga kayak gitu, lu laki bentar lagi juga bini lu udah mau mati, udah tua gitu kan. Gak tau lakinya dulu yang mati, baru umur 40. Jadi jangan suka sujon sama orang. Begitu. Kita juga nggak mau kayak begini, nggak kita cari-cari, nggak kita iniin, nggak ada. Mau atau kayak kata orang, wah ini settingan kalian mau bilang settingan, sotongan, sitingin, serah dah. sabar, Bu. Gitu. Sabar. Tapi bagi Mami sendiri restu dari anak-anak itu penting atau emang gitu seperti apa Mi? Penting lah. Restu itu penting, tapi perlu digarisbawahi, catat tanda kutip ya, tanda kutip ya. Dulu kalian cari jodoh, saya larang nggak? Nggak. Itu pilihanmu, monggo kau jalanin. Anakku yang perempuan juga, itu pilihanmu, monggo. Monggo sekarang ini pilihan saya jalanin. Kalian no comment. Jangan sama-sama saling menyalahkan lah gitu. Kan resiko saya tanggung sendiri. Betul nggak? Iya. Senang susah saya ngerasain. Saya nggak ngambil laki orang, dia nggak ngambil istri orang, kami nggak punya pasangan masing-masing. Yang kalian komplain sama kami ini apa? Mungkin kan hanya karena terpaut usia. Apakah cuma saya di dunia ini yang merasakan seperti ini? Enggak kan? Sampai orang bisa bilang, Kak, yuk kita bikin komunitas. Kami pun merasakan seperti kakak. Jadi ada banyak orang yang di sana juga terhimpit masalah gara-gara yang seperti ini. Gitu. Jadi kita juga gak mau sih sebenarnya kayak gini. Ngapain sih gini? Capek ngadepin kamera tiap hari. Capek denger omongan orang netizen yang bukan-bukan. Belum lagi keluarga. Gitu loh. Mi, apa sih yang membuat kalian tetap bertahan gitu di tengah semua terpaan ini? Apa benar-benar Kak Jody mau membuktiin kita, Kak Jody Rasa cinta kami berdua. Justru semakin banyak terpaan seperti ini ya semakin kita bisa membuktikan lebih rasa suka cinta kita yang malah makin besar ya Mia. Iya. Nah makanya itu cobaannya itu benar-benar luar biasa. Gitu Nikmatin deh. aja, nikmatin. Nikmatin aja deh.
Tapi Kak Jordan sendiri udah berusaha untuk komunikasi juga sama keluarga Mami apa belum? Gak ada Kalau- lagi yang perlu di ini sekarang ya. Sekarang aku udah no komen lah, terserah kalian mau. Kan kemarin-kemarin udah ngomong semuanya. Jadi untuk ke depan sih udah gak ada lagi yang perlu dikomenin. Terserah orang mau kata apa, mau ngomong apa, terserah orang mau bilang inilah itu dan sebagainya, tergantung kalian semua. Kalian mau bawa riwayat kami ini atau story kami ini mau kemana, terserah, bawa kalian aja, terserah. Tapi kalau misalkan Itu malah- kan kalian. Tapi kalau misalnya menurut aku, kalau misalkan KPB mau ngomong baik-baik secara kekeluargaan, gak jadi masalah buat aku. Malah justru aku tungguin. Aku udah lapang dada nih sama dia nih, Kak. Lu ngomongin baik-baik, jangan di media. Lalu kalau misalkan ngomong baik-baik tanpa ada media, aku bilang gitu kan. Makanya aku lagi nungguin dia nih. Gitu, jadi ya aku pak enjoy aja, santai-santai aja kayak gitu. Kan sama ini kan dia masih keluar-keluar nih ya. Kemana sih emang aku agak risih, marah, begini-begini. Cuma sekarang aku udah coba ngertiin dia nih. Kalau misalkan dia masih belum bisa ngertiin perasaan aku juga, bener-bener keterlaluan sih kalau menurut aku. Gitu, makanya sekarang aku lagi nungguin kabarnya dia juga nih. Mau sampai kapan drama dia tuh keluar-keluar di media kayak gitu tuh, ya kan? Mau dapet centang biru, mau dapetin endorse, bukan begitu caranya, masih banyak. Kalau misalkan KPB punya karya, kan katanya mau nyanyi, tonjolin aja karya KPB. Ngapain sensasi begitu keluar-keluar di media, bener nggak? Tonjolin aja bakat kamu, tonjolin aja suara KPB yang bagus gitu. Oke. Mami, tapi baru-baru ini kita kan dapat kabar juga kalau Kak Feby tuh dia klarifikasi dong, katanya mengaku beda ayah sama Virgon. Kalau menurut Nani sendiri seperti apa, Mi? Betul. Saya nikah pertama sama papanya Feby, dia itu berdarah, ada Chinese-nya, ada bulenya ya. Di saat usia Feby umur 2,5 tahun, papanya meninggal. Nah terus berjalannya waktu, hidup saya diisi sama papanya Virgon. Tapi begitu saya hamil, saya ditinggalin. Itulah yang saya perjuangkan sampai detik ini. Saya nggak nikah-nikah, sampai orang bilang, lu dendam ya, lu patah hati ya, lu ini ya, terserah. Orang mau bilang apa. Nah ini gue nyatain nih sekarang nih. Ya, gue punya pasangan, gue punya kekasih. Oke. Tapi Kak Feby sendiri bilang kalau misalnya yang menafkahi selama ini tuh 20 tahun itu Kak Feby, yang menafkahi Mami sama Kak Virgon gitu. Sampai Kak Virgon menjadi artis itu gimana? Nggak full kayak begitu juga. Saya jual rumah juga, rumah saya duitnya dia yang megang semua kok. Ya kan? Kemarin juga saya jual mobil saya duitnya dipegang dia semua kok. Itu diganti mobil sampai rusak begitu, nggak begitu juga bunyinya. Gitu. Tapi saya juga tidak menampik juga. Anakku yang perempuan itu lebih banyak berkorban sama aku daripada aku yang laki-laki. Gitu loh. Kan kemarin kan kesepakatan anak-anak udah nggak boleh nyanyi malam kan. Kalau saya tahu kayak begini nasib saya, ujung berung saya mungkin dari kemarin sudah nyanyi kali di Filipina atau di Malaysia, join sama band-band luar. Orang saya masih, walaupun saya udah kayak gini masih layak tampil kok, kan gitu kan. Saya lagu dari mulai lagu Jepang, lagu Korea, lagu ini banyak di otak saya, gitu. Tapi sampai saat ini masih ditanggung anak-anak atau gimana, Mi? Udah enggak. Dari mulai kemarin nggak saya cari sendiri. Virgon pun juga nggak. Nggak. Tapi kan ada berita juga kalau Kak Jordan yang katanya mau tenar atau mau viral gitu sama Mami sendiri, itu gimana sih, Mi? Dan Kak Jordan itu sampai sekarang itu pengorbanannya gimana sama Mami? Kan sekarang kan Mami Tunggu, kan diem. Tanya aja udah tanya. Nggak, Dia- diam. Mami kan sekarang cari nafkah sendiri gitu. Apa Kak Jordan juga ikut membantu juga, Mi? Ya dengan kita buat VT, apa dia ngedit, dia ini, emang itu bukan tenaga dong, ya kan? Terus kalian kan bilang apakah dia membantu saya di dalam mencari nafkah? Nanti kalian lihat aja, kami dalam dekat-dekat juga ada proyekan, ya kan? Bukan juga kita mau ngumbar-ngumbar ini ya, enggak ya. Tetapi
apa yang saya miliki, potensi apa yang saya miliki saya akan lakukan. Dan dia juga seperti itu. Tapi tanggapan Mami sendiri dengan komentar seperti udah bikin malu keluarga, kayak bandel banget dikasih tahu, itu kalau tanggapan Mami soal itu seperti apa Mi? Dibilang kayak gitu oleh anak sendiri. Timbang rasa aja, timbang rasa. Saya udah bikin apa sama kalian, ya? Jadi gini, apa sih yang salah sama kami? Cuman perbedaan usia kan? Bener gak? Tapi ada juga komen katanya terlalu mengumbar kemesraan gitu. Wajar aja lah. Kalau kami ini namanya orang bercinta ya kan, namanya orang seneng. Ngumbar-ngumbar kemesraan apaan ya? Itu mah hal yang wajar. Kecuali kami telanjang, terus di situ kami gimana gitu. Enggak. Orang juga di kantor cipiki kayak gitu juga kok. Ya orang-orang aja berlebihan menilainya. Gitu. Udah gitu aja. Mam, tapi mungkin sampai saat ini gimana sih pengorbanan Mami untuk bisa terus lanjut nih sama Bang Jordan, bisa terus istilahnya meskipun mungkin dari keluarga menolak, meskipun dari keluarga juga kesel sama kalian, mungkin agak marah dan murka sama kalian, gimana sih pengorbanan Mami mungkin? Apa yang Kalian mungkin banyak Pak, yang Mami korbanin gini ya, sih? kalian lihat dari kisah anak saya keras nggak? Saya melawan semua orang nggak? Sama, saya juga akan seperti itu. Itu Cicak jadi saksi. Sama, saya ngebela anak saya bukan main kan? Karena saya posisi yang saya lihat semua anak-anak saya mengasihi anak-anak saya. Nah kalau sekarang ini juga saya berkorban untuk dia, saya mengasihi dia, gitu loh. Orang bilang dia pansos. Sekarang aku tanya, kalau saya saat sekarang ini mata orang lagi tertuju sama saya, dia ada di samping saya, nggak wajar nggak? Wajar-wajar aja kalau dia mau pansos di samping saya. Kecuali pansos di sebelah cewek yang lain kena ini bogem juga sama gue kan gitu. Ya kan? Apalagi ini zaman sekarang ini, ya mungkin lewat saya juga dia selama ini juga nggak ada pekerjaan ya kan, dia dihimpit sama temen-temennya pada ngomong apa ngejahatin apa segala macem. Dilihat juga kan gitu, Tuhan kasih kami berkenalan seperti ini untuk membangkitkan juga semangatnya dia, pekerjaannya dia. Lihat, kalian jangan lihat negatifnya aja dari kami berdua, kenapa? Lihat ada sisi positif yang dari kami lakukan apa? Gitu loh. Kalau kalian juga belum berterima, berarti kalian otaknya berputar-putar di situ-situ aja. Banyak dokter lah ngomong begini, ngomong begono. Aduh, ntar kalau saya ngomong Salah lagi. Ada orang psikiater lah ngomong kayak begini. Hello, cinta lu nggak bisa psikiaterin. Itu perasaan orang. Tapi selain dari konten sendiri berdua gitu Mi, katanya Bang Jordan Ali juga ngasih uang bulanan atau seperti apa Bang? Maksudnya? Ada informasi juga katanya Bang Jordan Ali udah biayain hidup per bulannya gitu ke Mami. Nggak ada sih, kami cari sama-sama cari duit. Ada kami bagi, yang nggak ada ya udah. Pertanyaan dari sama situ. Netizen ya Mami. Aduh, ya, Bang, udah ya. kalau pertanyaan netizen tuh nggak usah dipertanyakan ke kita lah, nggak penting. Iya, Biarin aja lah. Kami sama-sama cari duit. Kadang kita juga kalau live ya, kalau misalkan kita siapa-siapa kok, sapa-sapa mereka gitu loh. Maksudnya jangan yang terlalu yang rumit-rumit banget dipermasalahin gitu kan. Kan kalian kan kita selama ini berdua kan baik sama kalian netizen ya. Maksudnya jangan yang terlalu yang berat-berat nanya-nanya kayak gitulah. Mungkin mereka kepo juga gimana kalian survive. Boleh kalian kepo, tapi jangan yang terlalu yang privacy begitu. Mau ngapain? Saya juga nggak mau tahu urusan mereka kok. Kan saya bilang kalian mau dihargain, please ngargain orang dulu gitu loh. Boleh nanya, tapi jangan privasi orang ditanya gitu loh. Kan gak enak didengarnya.
Apa masa nih aku mau ngasih mobil nih, emang mesti harus sombong dulu begitu? Enggak, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi mendingan kalau misalnya aku yang privasi masih mau ngasih mami sesuatu begitu, enggak. Aku enggak nonjolin kayak gitu-gitu. Bukan tipe aku yang ria-ria kayak gitu, enggak. Jadi please buat netizen, aku udah baik, udah ramah, bukan yang berarti. Please jangan kalian mengolok-olok kami yang enggak gitu loh. Kesabaran kami kan ada batasnya juga, sama seperti kalian. Iya. Buat Mami sendiri sama Bang Jordan ini kan kalian benar-benar berjuang buat hubungan kalian. Pengorbanan kalian yang paling besar banget apa sih? Apakah banyak hal yang kalian korbankan untuk mempertahankan hubungan ini? Perasaan, mental. Egoisan, banyak lah. Jadi kalau misalkan sama-sama, kalau misalkan kadang aku egois, mami egois, kalau misalkan kita nggak ada ngalah, aduh berantakan lah. Makanya di salah satu di antara kita tuh, kalau misalkan aku lagi egois, mami lagi egois, kita sama ngalah antara aku, antara mami. Jadi gitu lah, sama-sama saling gitu. Kalau misalkan sama-sama keras kepala, aduh nggak bisa. Jujur. Pokoknya disiapin lah mentalnya semua lah. Jadi kalau ada perkataan orang juga kami sama-sama, cuman kadang-kadang aja kami main lihat-lihatan, ketawa bacain statusnya orang, bener nggak? Sebenarnya kita sih sangat terhibur aja sih sama netizen ya. Bukannya di dalam hidup aku tuh kalian tuh bukannya nggak penting buat aku, cuma please ngargain perasaan kita juga. Yang privacy jangan ditanyain. Oke? Kalian penting kok di hidup kami semua. Kalian penting, kalian luar biasa buat aku. Tapi please yang secret itu tuh jangan ditanyain, oke? Mungkin buat Mami sendiri ini Bang, begitu banyak masalah yang Mami pernah hadapin, mulai dari Bang Virgun hingga sampai saat ini. Mungkin Mami pernah ada rasa kecewa nggak sih, sedih nggak sih, kenapa sih orang-orang masih nginin gua sama Bang Jordan soal hubungan kita gitu. Pernah ngerasa sedih? Aku di titik itu juga nggak pernah sih? ngerasain seperti ini. Aku pernah jadi dulu ya, aku pernah sama orang Manado. Sudah aku menjadi satu pilihan gitu ya, aku bilang sama mereka, gimana nak gitu. Virgon nggak komplain, kan mami yang jalanin hidup ini gitu. Jadi ada unsur-unsur yang di belakang ini tuh dia nabur bahasa sama anak saya, bagaimana supaya anak saya turut membenci saya kan gitu. Kalau dia sebenarnya bukan orang yang gitu, dia seniman, dia tahu banget hal-hal yang kayak gitu. Ya kan, kayak waktu itu saya mau menikah, dia tetap bicara sama laki-laki yang di samping saya, nggak pernah ngomong yang dia cuma bicara kalau sudah saat ini nanti Desember nikah ya kalau belum, kalau umpamanya enggak, kira-kira enggak, ya udah nggak usah gitu. Tahun berapa itu? Udah 12 tahun yang lalu. Oh, yang mantan kami yang nggak jadi itu ya? Ada cerita juga. cerita. Aku sangat prihatin banget sih sama cinta mereka. Makanya aku sering ngecengin nih, kalau misalnya masih cinta mau balik aja nih, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa nih. Hah? Nggak apa-apa, tapi bogolok di belakang. Nih, Aduh. tapi ada sedih juga nggak sih Mi, kayak anak-anak nggak Merestu. merestu, terus apalagi tadi Mami bilang udah nggak ngasih uang bulanan lagi. Sedih lah pasti. Untuk sedih sih pasti sedih. Tapi ini adalah bensin, api, motor untuk saya. How to be up, ya kan? Bagaimana caranya naik? Terserah ini. Saya mungkin mengusahakan sekuat tenaga saya bagaimana cara. Tentunya apa yang saya bisa, apa yang saya punya, kan gitu. Setuju. Sejuta. Tapi kemarin itu mereka secara terang-terangan bilang kalau mau berhentiin, atau emang Mami sendiri yang bilang nggak usah biayain, apa gimana tuh Mi? Ya memang dia bilang berhenti, saya suruh minta maaf sama keluarga saya. Yang saya minta maafin orang-orang tua saya yang di Pekanbaru,
adik-adik saya yang ini, tante saya yang di Bali. Kalau yang kecil-kecil krocol-krocol adik saya enggak. Tapi Mami sendiri merasa harus nggak sih minta maaf itu atau emang Saya nggak ada yang saya lakuin salah, kecuali saya ngerebut laki orang, terus saya nari-nari telanjang-telanjang di tengah jalan pakai bikini, nggak tahu tempatnya. Itu saya orang gila. Baru kita wajib minta maaf gitu. Mi, tapi katanya karena hubungan kalian berdua ini keluarga Mami menjadi hancur gitu. Itu gimana sih? Kata siapa? Kata Kak Feby. Jadi Dasar kayak rahang. hubungan keluarga besar Mami itu jadi hancur gitu karena Hancur kenapa? Nggak ada yang kenal kok. Emang orang kenal keluarga muka keluarga aku? Iya kan? Jangan suka sujon sama orang. Gitu. Semua manusia itu punya problem sendiri-sendiri, punya nasib sendiri-sendiri, ya kan? Punya ini sendiri-sendiri. Jadi apa yang kalian jalani dengan kendala kalian itu kalian jalanin aja. tapi banyak yang bilang juga katanya kalian tuh kebablasan settingannya. Apa ini beneran cinta apa gimana sih? Mungkin dari Bang Jordan dan Mami juga bisa jelasin masing-masing. Capek banget gue settingan kayak gini. Pulang mental, gue kena mental Yuk, lu. pulang yuk. Dibilang settingan mulu, pusing. Nah, udah kena mental kayak gini, udah kena semuanya. Udah sampai mau nyungsep gini kalian. Puyeng aku. Mungkin Kalau aku settingan kayak gini, gue mendingan gue bilang, sorry ya, ini hanya sekedar konten, maaf ya, gue mau tidur, gue capek ngadepin kalian. Mungkin terakhir kasih pesan aja nih buat yang belum terima hubungan kalian mungkin. Ya, sadar diri aja, udah itu aja sih. Kalau misalnya dari aku, kalau misalnya kalian masih belum percaya, nggak jadi masalah, itu hak kalian. Gimana nilainya kalian seperti apa gitu kan. Yang penting aku udah ngejalanin, yang penting udah aku buktikan keseriusan kita berdua. Kalau misalnya kalian tetap masih ngeyel dibilangin ya, Kepo banget ya. it's okay, gak jadi masalah. Ya kan makanya dibilang. Aduh ya Allah, Capek Akbar. banget hidup ini ngurusin kalian. Urusan kami aja udah pusing kami. Aku tahu kalian ngomong seperti itu karena kalian perhatian, care, ya kan. Tapi please ya, kalau misalnya aku udah mengatakan seperti ini, tolong di ngertiin. Jangan banyak cincong, jangan banyak begini nanya lagi, begini nanya. Ini masalah kita aja tuh bener-bener jangan bikin beban buat kita juga gitu loh. Nambahin ini pikiran Iya, tahu. Ini juga udah kita happy udah- aja. Kan kita kalau misalnya live kita selalu bales ya. Ya, ketawa-ketawa, Iya, ketawa-ketawa mesti kan gitu. orang ngomong apa. Ya, sampai banyak yang komunikasi bilang, Mi yang orang gila ini jangan dibaca-bacain Mi gitu. Cuman dia kan Kadang kalau- bagaimana gini dibawa ketawa-ketawa sama dia. Kalau suara orangnya nggak mau ketawa diambil gitu. pusing, walaupun netizen komennya yang aneh-aneh, tetap aku baca-bacain, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Yang penting kalian bahagia, itu pahala buat saya. Gitu. Lebih santai aja ya. Berpikir positif thinking aja, santai. Oke, nanti keseriusannya akan bawa Mami ke pelaminan kan nih? Hah? Keseriusannya akan bawa Mami ke jenjang selanjutnya kan? Ya kalau misalkan Tuhan Jalan berkehendak aja. lain ya nggak jadi masalah buat aku. Gitu. Ditantang lo tadi sama Kak Feby, kalau memang benar-benar cinta buktiin. Hah? Lamar Mami, nikahin Mami. Berjalannya waktu, ayo kita juga. Tapi saya juga nggak mau dia baru kenal saya terus diajak nikah besok cerai, Kalau nggak cuma mau. sekadar ditantang begitu mah kan gampang, Mas. Iya kan, saya juga bisa nekat. Di sini ijab kabul sekarang juga nggak jadi masalah ditantang. Begitu ditantang begitu kan? Ya kan namanya nikah itu butuh proses, butuh harus sama saling mengerti satu sama lain. Kalau kagak ada kecocokan sama aja. Buat apa nikah kalau ada paksaan? Buat apa nikah kalau ujung-ujungnya cerai? Saya nggak mau. Makanya saya selalu bilang begini, jalani dulu aja. Rencana Allah sama rencana kita tuh berbeda. Makanya kita sebagai hambanya, saya sebagai hambanya, jalanin dulu aja gitu loh. Jadi kita biar mengerti satu sama lain. Oh jadi begini nih. Ya kan aku kenal Mami kan bukannya baru banget. Baru banget loh. Jadi kita sama-sama saling ngertiin dulu gitu. Jadi buat aku kalau misalnya buat tantangan nikah begitu doang ya gue Besok- tantangin. besok juga Jangan gitu. besok, sekarang juga ayo. Mana itu ada penghulunya. Mami bawa pendeta. Lucu ya, bercanda.
Gitu. Udah ya? Oke.